Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat dan kasih karunia Tuhan kita boleh memasuki minggu Advent yang kedua. Anak-anak, kita akan memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian, Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Anak-anak, kita akan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan dan nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan hingga sampai pada pagi hari ini. Itu semua Tuhan berkat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengikuti devotion. Mari Tuhan berkati setiap kami sehingga kami boleh dengan serius untuk mengikuti devotion pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, berkati juga kegiatan kami dalam satu hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan campur tangan setiap apa yang kami kerjakan. Biarlah kiranya apa yang kami kerjakan semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Luke 2 verse 11. Today in the town of David a Savior has been born to you. He is the Messiah and the Lord. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mengikuti devotion. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami mengikuti devotion dengan baik. Terima kasih Tuhan, buat berkat-Mu yang selalu kami rasakan dalam hidup kami. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Sekali lagi Miss ulangi, Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Di sini Miss akan membaca ayat 46 sampai 51. Selebihnya anak-anak bisa baca di rumah. Lalu kata Maria,
jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Anak-anak, tema firman Tuhan hari ini adalah bernyanyi bagi Tuhan. Anak-anak, Miss sering mendengar kamu bernyanyi. Dan sewaktu kamu bernyanyi, selalu kamu sebut nama orang itu. Sebenarnya, siapakah idolamu sehingga dalam nyanyianmu nama itu engkau sebut selalu? Idolaku adalah Tuhan Yesus. Sebab itulah aku suka bernyanyi memuji-muji nama Tuhan. Bukan bernyanyi sembarangan, tetapi dengan hati yang sungguh. Ayo, kita bernyanyi memuji Tuhan Yesus. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Nah, dalam cerita hari ini, seseorang bernyanyi karena ingin mengungkapkan rasa senang dan gembiranya kepada Tuhan. Setelah mendapat pemberitahuan dari malaikat bahwa ia akan mengandung dari Allah. Kemudian Maria pergi ke tempat saudara sepupunya yang bernama Elisabet di sebuah kota di daerah Yudea. Elisabet adalah istri Zakaria yang sedang mengandung Yohanes, anak yang telah dinubuatkan oleh malaikat. Maria datang mengunjungi Elisabet. Ketika Elisabet melihat Maria, Elisabet sangat gembira. Bahkan anak yang dalam kandungannya juga melonjak kegirangan. Kemudian Maria semakin yakin bahwa anak yang di kandungannya sungguh-sungguh berasal dari Allah. Segera Maria mengungkapkan rasa sukacitanya dengan bernyanyi. Maria mengungkapkan rasa syukur dan kagumnya karena Tuhan menganugerahkan hal yang sangat besar kepadanya, yakni menjadi ibu bagi Mesias yang telah dinubuatkan. Tuhan juga mengasihi orang-orang yang takut kepadanya dan menghukum orang-orang yang tidak taat kepadanya. Sungguh baik apa yang dilakukan oleh Maria. Ia mengungkapkan rasa sukacitanya kepada Tuhan melalui nyanyian yang mengagungkan pekerjaan Tuhan bagi umatnya. Nyanyian itu lahir dari ketulusan hatinya menjawab anugerah Tuhan atas dirinya. Nyanyian pujian Maria ini ditujukan kepada Allah sebagai ungkapan syukur Maria atas belas kasihan Tuhan terhadap orang-orang yang tertindas. Allah memperhatikan orang-orang yang rendah hati dan merendahkan penindas yang angkuh. Pertama-tama, Allah telah memilih Maria yang adalah orang kecil. Kerendahan hamba-Nya sebagai jalan kepada rencana Allah
yang besar bagi dunia ini. Maria merasakan bahwa apa yang telah diperbuat Allah bukan saja terjadi pada dirinya secara pribadi, tetapi juga untuk segala bangsa. Allah menjadi sumber kegembiraan Maria, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Allah memperhatikan Maria yang adalah manusia biasa di mata masyarakat menjadi perempuan yang paling diberkati. Apa yang diperbuat Allah menunjukkan bahwa Allah telah menepati janjinya kepada umatnya. Janji Allah kepada umatnya akan hadirnya Mesias nampak dalam kandungan Maria. Mesias yang dinanti-nantikan selama berabad-abad akan segera hadir dan berkarya di tengah umat Allah. Mesias yang dinantikan akan menegakkan keadilan dan kebenaran. Mesias yang dinanti itu akan mencungkir balikan kehidupan manusia. Dia akan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya dan menurunkan orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang yang lemah. Dia juga akan melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang tertindas. Seperti Maria yang bernyanyi bersukacita atas karunia dan kasih Tuhan, maka kita pun diharapkan mampu meneladani Maria yang bernyanyi dengan sukacita karena mengingat betapa besarnya kasih dan kebaikan Tuhan. Sebenarnya posisi Maria ketika menerima tugas sebagai seorang yang belum menikah mengandung bayi Yesus sangatlah menyulitkan dirinya. Pandangan masyarakat yang akan mengecamnya. Namun dengan rendah hati ia tetap bersukacita menerima karunia Tuhan yang diberikan kepadanya. Maria bersukacita karena mendapat kehormatan yang besar, yaitu menjadi ibu bagi Mesias yang dijanjikan. Sebagai hamba Tuhan, ia bersedia menjalaninya dengan kerendahan hati, bahkan kegembiraan. Anak-anakku, mari ungkapkan rasa sukacita kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita dengan bernyanyi. Jangan menyanyi setengah hati. Suara tidak kedengaran, sangat tidak layak dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau mau memuliakan Tuhan, sebaiknya semangat dan sepenuh hati. Biarlah segala makhluk membesarkan namanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucapkan kepadamu pada saat pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami diingatkan dan ditegur lewat firman-Mu. Khususnya dalam masa Advent kedua ini Tuhan, biarlah kiranya kami mengungkapkan rasa syukur kami dengan penuh sukacita, menantikan hari kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk tetap percaya, taat dan rendah hati di hadapan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau berkenan kepada setiap kami, sehingga kami terus
memuji dan memuliakan Engkau selama hidup kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan mampukan kami menjadi anak-anak-Mu sebagai pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat kegiatan kami hari ini, buat pembelajaran khususnya AKM. Tuhan menolong setiap kami sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.